Soal nomor 31, yang diutamakan pada asas demokrasi dalam pembangunan nasional adalah A. Kebersamaan, B. Kerjasama, C. Musyawarah mufakat, D. Pemerataan, atau E. Manfaat ya. Di sini ada kata demokrasi. Demokrasi ini berkaitan erat dengan yang namanya musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Sehingga apa yang dikerjakan itu merupakan kebutuhan masyarakat, seperti ini, masyarakat. Maka jawabannya yang C. Mana C ini ya? Oke. Soal 32, menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk membentuk sebuah organisasi adalah contoh pembangunan dalam bidang, ada kata membentuk organisasi. A. Sosial, B. Budaya, C. Ekonomi, D. Politik, atau E. Keagamaan. Jawabannya adalah yang D, yaitu politik. Kenapa yang D? Karena ketika masyarakat masuk ke dalam organisasi, mereka dapat menyalurkan aspirasi, menyalurkan gagasan, atau menyalurkan cita-cita. Nah, ketiga hal ini merupakan hal politis seperti ini. Soal nomor 33, Pancasila mengandung nilai-nilai yang penting dalam aspek kehidupan bersifat universal. Maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat universal adalah A. Nilai-nilai tersebut berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. B. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. C. Pancasila berlaku untuk seluruh agama di Indonesia. D. Penerapan Pancasila tidak ada pemaksaan, atau E. Norma yang terkandung dalam Pancasila sama dengan yang ada pada ideologi lain. Oke, kita bedah jawabannya. Oke, kita mulai dari universal. Universal ini artinya adalah umum. Oke, kita lihat ya, Pancasila ini dulu dibuat dari berbagai macam perbedaan. Lalu dibuatlah sebuah persamaan dalam perbedaan. Tanpa mengesampingkan yang lainnya, seperti ini. Sehingga jawaban yang paling pas itu adalah yang B. Nilai-nilai Pancasila ini dapat diterapkan di negara lain karena pada dasarnya Pancasila itu dibuat dari berbagai macam perbedaan yang dibuat sama tanpa mengesampingkan perbedaan yang lainnya. Soal nomor 34, menghargai hak hidup orang lain, oke, adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Kita bedah ya, yang A itu 1 berkaitan dengan sila ke-1 itu berkaitan dengan agama dan keyakinan tentang Tuhan. Kedua itu berkaitan dengan sila kedua ya, berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia, dan juga kemanusiaan. Sila ketiga ini berkaitan dengan nasionalisme, wawasan Nusantara, dan juga wawasan kebangsaan. Yang keempat itu berkaitan dengan demokrasi dan musyawarah mufakat.
mufakat. Yang kelima berkaitan dengan keadilan dan juga tentang sosial. Maka jawabannya adalah yang hak hidup orang lain, berarti masuk yang HAM ini ya, hak asasi manusia. Maka jawabannya yang B. Soal nomor 35. Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Maksudnya adalah A. Negara harus menghargai hak asasi setiap warga negara. B. Lembaga negara mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing. C. Negara harus mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan golongan. D. Adanya demokrasi Pancasila untuk mencapai kesejahteraan bersama. Atau yang E. Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya demokrasi Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita bedah dulu ya. Yang namanya kedaulatan rakyat maksudnya adalah rakyat itu yang paling tinggi, rakyat paling tinggi di atas yang lainnya. Yang lainnya itu apa saja? Yang lainnya itu ada golongan, ada pribadi, ada suku, ada juga agama. Nah, dengan adanya ini maka jawaban yang paling pas itu yang C, yaitu negara harus mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan golongan manapun. Soal nomor 36. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai fleksibilitas. Salah satunya adalah memiliki nilai dasar. Yang menjadi nilai dasar Pancasila adalah, nah saya pecah dulu ya. Pancasila kan sebagai ideologi terbuka yang mengandung 3 nilai. Yang pertama yaitu fleksibilitas, ada nilai dasar dan juga nilai instrumen. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai dasar. Nilai dasar yang ditanya nilai dasar. Dasar kita itu dari mana? Dasar Pancasila itu dibentuk dari kebudayaan Indonesia itu sendiri. Kebudayaan Indonesia itu sendiri. Nah, baru dari nilai dasar ini diturunkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945, diturunkan lagi menjadi TAP MPR, dan juga undang-undang dan lain-lainnya seperti ini ya. Maka nilai dasar ini sumbernya adalah kebudayaan Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia adalah A. Menjadikan jati diri bangsa sebagai sumber nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. B. Pandangan hidup disertai dengan cara-cara yang digunakan untuk mendapat tujuan yang diidam-idamkan. C. Dasar pedoman untuk penyelenggaraan negara. D. Untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan. E. Merupakan bagian perjalanan negara Indonesia. Jawabannya yang A. Menjadikan jati diri bangsa sebagai sumber nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Pancasila itu dibuat oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Masyarakat Indonesia sendiri. Seperti ini ya. 38. Pancasila sebagai ideologi bersifat dinamis dan terbuka mengandung makna bahwa A. Pancasila dalam menerapkan kehidupan sehari-hari berjalan lurus tanpa adanya perubahan. B. Pancasila terbuka dengan ideologi lain yang ada. C. Pengaruh ideologi lain saling melengkapi dengan Pancasila.
D. Pancasila dapat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar yang terkandung di dalamnya. E. Pancasila tidak berpihak kepada suatu golongan tertentu. Ya, jawabannya yang D. Pancasila dapat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Artinya Pancasila ini berfungsi sebagai filter ideologi lainnya tanpa mengubah dasar Pancasila. Seperti misal sila pertama sampai dengan sila kelima itu tidak akan pernah berubah, tetapi penjabarannya seperti dalam undang-undang itu akan berubah sesuai dengan perkembangan. Inilah yang dimaksud dengan ideologi terbuka dan dinamis. Jadi nilai dasarnya itu tidak boleh dirubah. Yang boleh dirubah adalah nilai instrumentalnya berupa undang-undang atau peraturan yang lainnya. Soal nomor 39, Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, tapi juga mengakui kedaulatan lain. Salah satunya adalah kedaulatan negara. Pengakuan tentang kedaulatan negara terdapat pada A. Pancasila sila ketiga, B. Pancasila sila keempat, C. Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 3, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1, E. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Jawabannya adalah yang mana? Yang E ya. Di sini berbunyi seperti ini. Negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia.